Oke Bu Nisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini kita akan melakukan pendampingan individu keempat nih sekarang. Udah berjalan 1 bulan setelah lokakarya yang terakhir, lokakarya ke-4 ya. Sekarang kita melakukan pendampingan individu yang keempat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tujuan dari pendampingan individu keempat ini yaitu kita akan membahas sedikit mengenai coaching. Nanti Ibu akan praktek coaching dengan rekan sejawat. Kemudian juga kita nanti akan membahas mengenai modul 2.1 dan 2.2. Masih ingat ya 2.1 dengan 2.2 itu tentang apa kan? Sebelum kita masuk praktek coachingnya, saya mau tanya dulu, kira-kira proses yang sudah berjalan selama sebulan terakhir itu apa? Selama sebulan terakhir itu? Sebulan terakhir ini kami ikut berdasarkan yang di modul itu berjalan, itu adalah praktik sosial emosional di kelas, diintensitaskan lagi, maksudnya kita bangun well-being anak-anaknya dulu. Kemudian kalau ada anak yang mengalami kendala, saya juga mempraktikkan materi coaching. Kemudian yang di LMS itu kami sudah mulai dengan materi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi tapi belum dipraktikkan, belum melakukan ekstra karena masih fokus ke maupun. Oke, berarti ada banyak hal yang benar ya. Dalam pembelajarannya berarti Ya itu masih sekadar materi, materi. belum aksi nyata karena menurut alurnya kita sekarang fokus ke aksi nyata modul 2 nih diselesaikan. Oke, baik. Terus mengenai capaian Ibu selama sebulan terakhir ini, mungkin aksi nyata apa saja yang Ibu lakukan di sekolah terkait dengan apa yang sudah dipelajari? Ya untuk aksi nyata kan kita kan untuk membangun well-being ke anak-anak itu kita ajarkan mereka bagaimana pengelolaan emosi di dalam kelas. Misalnya contoh ada anak yang tidak cocok dengan temannya dalam belajar, itu kita bangun dulu bagaimana dia mengontrol emosinya supaya dia tidak menunjukkan perasaan dia tidak cocok, tidak suka. Jadi selama ini apalagi momentumnya bulan Ramadan ya, walaupun PBM tidak aktif, ya setidaknya adalah kita tatap muka pemberian materi-materi yang bersifatnya keagamaan. Oke, berarti ini mengajar anak untuk mengontrol emosi mereka. Iya, karena mudahnya juga tempat bulan Ramadan. Kalau terkait coaching, apa yang sudah dicapai? Ada high coaching kami kemarin praktik dengan anak waktu itu kelas 2 dan beberapa anak yang saya ajak untuk praktik coaching. Jadi sebenarnya anak-anak ini dalam belajar itu mereka punya beragam masalah seperti konsentrasi. Saya miss nggak konsentrasi miss, kamu kenapa nggak merhatikan nggak konsentrasi? Nah itu digali itu adalah proses coaching. Tapi memang coaching dengan anak-anak dengan guru itu beda jauh. Kalau anak-anak, kalau coachingnya kayaknya kita harus banyak kasih pertanyaan gitu agar dia lebih terbuka karena kalau mereka mau membukakan sendiri atau memikirkan solusi, membentuk solusi sendiri itu belum mampu. Memang pendekatannya berbeda dengan orang dewasa ya. Nah, gitu ya. Ya. Ada lagi Bu capaian yang lainnya selain itu? Baru itu aja coaching sama pembentukan karakter itu. Karakter anak ya. Dukungan ekosistem sekolah gimana? Masih bagus sejauh ini? So far so good. Artinya kalau ada teman kita tidak bantu mereka mau. Berarti nggak ada kendala ya. Terus, nah ini alhamdulillah udah banyak kemajuan dan juga hal-hal baru yang mungkin sudah Ibu pelajari dan sudah Ibu coba implementasikan di kelas. Nah sekarang kita akan coba melakukan praktek coaching. Ya, pastinya Ibu sudah melakukan latihan sebelumnya, ya kan? Beberapa kali latihan. Nah kita akan melakukan praktek coaching.
boleh dibacakan situasinya Pak? Boleh. Nah, ini saya akan mengisi lembar observasi nanti. Udah tahu ya, lembar observasinya itu terkait dengan langkah model peta. Ya, nanti saya mau melihat apakah ada tujuannya di situ, terus identifikasinya, terus rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Ya kan? Nah, saya akan mengobservasi 4 komponen utama ini. Gitu. Gimana Bu? Ada yang mau Jadi ditanyakan? gini Pak, ini saya di sini posisinya sebagai coach. Ya. Ini teman saya, Maya Sari, beliau guru bahasa Indonesia, dia posisinya sebagai coach. Jadi rekan saya ini, beliau adalah guru bahasa Indonesia. Cuman permasalahannya muncul ketika ada kegelisahan terkait tidak cukupnya jam mengajar beberapa jam di sekolah ini. Jadi karena ini Maya ini baru juga dimutasi Pak semester lalu dari Kalimantan ke sekolah ini. Sayangnya itulah kendalanya, jam mengajar tidak cukup 24 jam dan terpaksa harus mengajar di sekolah lain. Jadi dia 2 kaki. Nah ini yang akan diangkat untuk asing kita kali ini. Tapi coachingnya saya sebagai coach dan Maya sebagai coaching. Ya, siap Maya? Ya. Baik. Apa dari awal masuk koordinator? Untuk boleh sini. Iya. Karena kayak pegang dari matamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah. Gimana Bu Maya? Alhamdulillah baik. Saya mau Miss, saya ada kendala sedikit. Mau bercerita dengan Miss ini. Miss sibuk? Enggak. Boleh cerita tentang apa? Saya mau bercerita tentang akhir-akhir ini yang menjadi kegelisahan saya adalah jam mengajar saya di sini tidak mencukupi 24 jam. Gimana ya kira-kira Miss? Baik. Kalau sekiranya Ibu Maya dengan cerita ini merasa baik, saya dengan senang hati akan dengarkan. Cuman bagi Ibu Maya, apa ini yang mau diharapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap sih setelah saya bercerita dengan Miss di sini, saya mendapatkan solusi dan jalan keluar dari kegalauan saya ini. Oke, sekarang coba dulu Ibu Maya. Kenapa? Ada apa? Mulai dulu teruskan. Ini sebenarnya kan Miss sudah tahu dimanapun situasi di sini. Iya. Maya kan baru pindah dari Kalimantan. Iya. Sayangnya teman ngajar saya tidak memenuhi 24 jam di sini. Jadi terpaksa saya mengambil 2 sekolah sekaligus. Sebenarnya tidak masalah saya mengajar di 2 sekolah. Tapi kendalanya di sini persoalan pribadi menjadi pertimbangan saya. Itu yang membuat saya berpikiran terus. Miss paham situasinya. Kalau Miss di posisi Ibu Maya, Miss juga pasti merasakan hal yang sama. Apalagi juga dulu ada pengalaman pernah ngajar di 2 sekolah. Dimanapun kita kan pasti pengennya ngajarnya fokus di 1 sekolah, itu Miss ngerti sekali. Cuman kalau boleh tahu masalah pribadi apa yang buat kepikiran itu, kalau boleh tahu ya. Ya, nggak apa-apa Miss. Ini sebenarnya kan saya punya anak kecil nih. Anak kecil 2. Satunya masih belum sampai 3 tahun, satunya masih 9 bulan. Itu mungkin yang jadi kendala. Sebenarnya kemarin sudah ditawari sama Kepsek di sana untuk pindah ke sekolah yang baru. Oh, ada Kepsek sekolah lain yang Ada. nawarin. Sebenarnya waktu di sekolah asal kan saya dikasih 18 jam. Saya kan ambil jam tambahan 6 jam di sekolah yang baru. Sampai di sana kemarin hasil rapat kemarin ada guru lewat P3K. Iya. Nah, terpaksa kan saya harus keluar karena kan nggak bisa sambil. Habis itu waktu rapat itu ada jumpa kepala sekolah yang baru. Ditawarkanlah sama beliau untuk pindah ke sekolah. Kebetulan di sana nggak ada guru bahasa Indonesia, jamnya pun terpenuhi 24 jam. Nah, yang jadi pikiran saya di sini jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh nih. Iya. Emang jauh itu suka maju tuh setengah jam ya. Itu yang jadi pikiran tadi. Itu bagaimana kira-kira solusinya tuh, Miss? Kalau Miss kasih solusi gimana ya? Karena kan Ibu Maya yang berada di posisi ya, ini Miss paham nih, kondisinya pelik sekali. Maya ingin tetap di sini ya, kan? Tapi kan untuk solusi Miss nggak bisa tentuin ini
ini harus Maya sendiri yang menggalinya, memikirkannya. Min mungkin bantu mendengarkan atau mengarahkan. Gini, Miss tahu, Maya ini pasti nggak mau berlarut-larut seperti ini dengan kegelisahan, kebimbangan seperti ini. Kira-kira kalau Bu Maya nggak pilih pindah atau nggak terima tawaran dari Bapak dari Kepsek Sukamaju, kira-kira ada nggak pilihan jalan lain menurut Maya? Nah, itu yang saya pertimbangkan sekarang lebih di sini kan sebenarnya saya bisa saja main 24 jam. Namun saya merasa ya karena kan ada grup honorer yang kata Bapak Prasola sudah lama honorer di sini. Kan dengan kedekatan saya, nanti mereka dikesampingkan kan itu yang timbul pikiran saya rasa enak sama mereka ini. Dan kita pun kalau berada di kondisi mereka pun kita kan merasakan hal yang sama, kita masuk orang lain keluar kan itu perasaan kita namanya kita semua manusia. Itu yang jadi pertimbangan lagi. Iya, saya salut dengan sikap Bu Maya. Ini sikap yang Ibu tunjukkan ini adalah sikap yang positif. Ikut merasakan kepedulian untuk sama orang lain. Ya benar-benar juga sih kalau dipikir-pikir. Namun kan Bu, kita dalam hidup ini pasti harus dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bagaimanapun kondisinya kita harus memilih antara A atau B. Sekarang tidak bisa memilih dua pilihan sekaligus, harus tetap satu yang dipilih. Cuman dalam memilih itu tentu ibu harus tetap memikirkan yang terbaik untuk ibu, namun juga tidak mengenyampingkan orang lain atau perasaan orang lain. Kira-kira menurut Bu Maya pilih yang mana? Saya kalau harus memilih saya maunya tetap di sini 24 jam di sini. Selain jarak dari rumah tidak jauh, saya pun lebih leluasa kan kalau mengajar tidak jauh dari rumah. Gitu. Tapi yang terpikirkan tadi nih, yang honorer tadi ini. Oke, itu pilihan yang sudah benar kalau menurut saya. Cuman kita kan fokusnya ke solusi. Dari pilihan itu, apakah ibu udah pernah sampaikan kepada kepala sekolah? Karena kan beliau yang memegang, artinya memegang keputusan itu di kepala sekolah kita. Ya itu lah kalau sama kepala sekolah, sebenarnya belum saya bicarakan, belum saya konsultasikan. Bagaimana diceritain apakah saya harus kembali ke kepala sekolah sekarang atau bagaimana? Kalau ini sendiri, Kenapa dari enggak? Kenapa belum dibilang sama kepala? memang ada rasa nggak berani, masih berpikir. Kalau menurut bagaimana setiap kalinya saya konsultasi dengan Bapak, Ya, kalau kita jangan berlarut-larut lah, lebih cepat lebih baik sebenarnya. Hubungi Bapak, bicara secara empat mata, sampaikan apa yang Maya rasakan seperti Maya nyampaikan sama Miss sekarang. Ceritakan semuanya. Mungkin kepala sekolah kan, beliau kan pemimpin sekolah kita, pasti beliau bisa menemukan solusi. yang seperti nanti saya istilahkan juga dengan kepala sekolah untuk konsultasikan masalah ini. Kapan? Rencana besok lah Miss, besok hari Jumat ya. Insya Allah ya, Jumat berkah ya. Semoga ada hasil yang Miss ya. Iya. Terima kasih ya Miss sudah mendengar curhat saya di. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa, dengan senang hati. Kalau ada masalah cerita ya. Karena kan saya di sini nggak ngasih solusi, yang nyari solusi mau Maya sendiri. Mestinya hanya dengar dari tadi kan. Sedangkan sedikit permasalahan kan terpecahkan ya, sudah berbagi. Iya. Alhamdulillah doakan, mudah-mudahan ini dapat jalan terbaik. Amin. Namun tetaplah itu buat pilihan yang paling baik untuk diri kita. Amin. Terima kasih Miss sarannya. Iya. Udah Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Luar biasa. Nah itu praktek coaching nanti mungkin ibu bisa ibu terapkan juga ke anak-anak gitu kan. Mungkin udah tahu gimana, tapi nanti ibu boleh jelaskan. Ya, ini mau di. Ya, memang kalau pada dasarnya kan kalau coaching itu kan nggak boleh kasih solusi gitu ya. Iya. Mungkin nanti Kasih terus ditodong kan. kasih terus Cerahkan aja. pertanyaan-pertanyaan nanti. Pak Desa ditanya aja. Gitu ya. Karena kita ini sebagai Kalau tadi individu kan pengalaman, Ya. saya kan belum. betul. Kalau nanti mungkin ibu bisa ibu coba terapkan nanti ke depan, mana tahu nanti ada rekan sejauh lain gitu kan yang butuh bantuan, boleh terapkan metode coaching gitu kan. Nah, yang curhat gitu kan. Boleh nanti didalami lagi sama Miss Ica mengenai coaching seperti apa ya. Nah ini mungkin hanya sedikit umpan balik mengenai apa yang sudah dilakukan. Mungkin nanti
ke depan ketika si coach datang, ibu harus lebih welcome. Oh gitu. Nah, tadi saya lihat ibu tidak memberikan pertanyaan gimana bu, apa yang bisa saya bantu, tapi ibu sendiri yang duluan curhat. Oh Ini gitu. Bu, Ya karena kebiasaan kali ya. Kami langsung curhat. Itu basa-basi ya. Nah, atau tanya dulu gimana kabarnya bu, gimana sehat. Nah, ada apa nih ke sini ya? Apa yang bisa saya bantu gitu kan? Nah, tapi secara keseluruhan bagus itu. Menurut ibu tadi kan udah melakukan coaching kan? Kira-kira apa hal yang sudah baik yang sudah ibu lakukan tadi? Saya mencoba tidak memberikan solusi. Itu saya rasa itu praktik coach yang terbaik itu. Karena banyak itu dari pengalaman yang di-sharing oleh teman-teman CGP, mereka terjebak untuk memberikan solusi. Karena si coach terbiasa bertanya, Bu, pikir apa ya solusinya? Sementara dalam coach itu yang harus dihindari. Untuk jadi tidak menjadi seorang mentor atau konselor. Karena fokus kita adalah coach, mengarahkan. Ya. Terus apa lagi? Itu aja dulu. Oke. Oh, ada banyak. Terus kira-kira hal yang perlu ditingkatkan di depannya? Ya, cara kita bertanya. Cara bertanya. Iya, redaksi pertanyaan juga. Tapi memang tergantung rumitnya masalah sebenarnya. Semakin rumit masalah, mungkin semakin banyak redaksi pertanyaan. Selain itu ada nggak? Ya, itu juga. Ya. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Senang karena ya 50-60% sudah mampu menerapkan teori pembelajaran yang sudah didapat. Berarti adalah keberhasilan dalam belajar. Tidak hanya sekadar teori yang lepas gitu, tapi mudah-mudahan kedepannya ini konsisten. Nah, ini sama ibu pula kan. Menurut ibu tadi gimana cara ibu Anissa melakukan praktek coaching pada ibu tadi? Alhamdulillah cara Bu Anissa itu bagus. Menurut saya itu bagus dari segi berbicaranya, logis, apa yang dijawab pun bisa membuat saya membuka pikiran untuk berpikir ke depannya. Berarti bahasa yang mudah dimengerti Bu ya. Ya, Terus hal yang baik yang ibu rasakan dari praktek coaching tadi apa? mungkin hal yang baik itu manfaat dari saya ya, karena saya juga baru kali ini ya melakukan coaching, mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, mungkin dari Miss Ica itu. Karena ini hal yang baru ya. Dan bisa juga menambah pengalaman ke depannya kan. Terus menurut ibu kalau ada yang perlu dikembangkan dari Bu Ica ketika melakukan coaching, hal apa itu yang perlu ditingkatkan lagi? Tingkatkan lagi mungkin dari segi apa ya nih? Pertanyaan Mungkin ya, lebih banyak mengajukan lagi pertanyaan, dan dia kan tidak memberi solusi ya, tapi memberikan pencerahan lebih banyak lagi ketika ada posisi yang bertanya. Berarti pertanyaan pemantik itu harus lebih banyak ya, biar lebih coachingnya lebih mengeksplor potensi yang ada lagi ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Ibu mau mengajar ya? Oke, Bu, kita akan coba bahas sedikit mengenai aksi nyata yang ada di modul 2.1 dan 2.2 kan. Nah, bagaimana mengenai tugas yang ada di 2.1 dan 2.2, apakah sudah coba Ibu kerjakan? Apa ada kendalanya nggak ya? Semua tugas yang di modul 2 itu sudah selesai. Kemudian untuk praktik aksi nyata itu kan kemarin sekalian dengan datangnya pengajar praktik itu khusus 2.3 coaching kan. Nanti ini baru saja kita laksanakan. Yang untuk 2.2 ini sudah saya lakukan di kelas secara mandiri, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Jadi ini saya lakukan bersama siswa, ini sebelum Ramadan sudah dilakukan, sudah saya videokan juga. Tapi belum dimasukkan ke portfolio. Kemudian
modul 2.1 pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran dan diferensiasi juga sudah dilaksanakan. Waktu itu juga ada mendampingi verifikasi. Ada kendala nggak sejauh ini? Kendalanya ini anak-anak karena ekosistem belajar atau bagaimana yang saya tetap mengupayakan, tapi ada anak ini yang tidak suka sekolah. Gimana perasaan Ibu selama melaksanakan tugas-tugas yang ada? Sejauh ini kemarin itu sempat tertekan yang udah satu karena memang kajiannya filosofis. Kalau yang modul sekarang ini 2.1, Modul 2.2 sekarang ini agak lebih nyaman ya, karena istilahnya apa ya, praktikal bukan teori-teori, kan beda-beda orang. Nah kalau sifatnya yang praktikal kayak gitu, kayak bikin RPP itu nggak salah, kayak bikin RPP dan diferensiasi itu kayaknya nggak terlalu. Kayak kemarin modul 1 kan kayak bikin makalah gitu, lebih banyak hal-hal filosofis writing ya, Nah, writing. oke. Modul 22 praktek sosial emosional. Praktek kan dengan anak-anak. Berarti nggak ada kendala sedikit ya, alhamdulillah ya. Oke. Terus pelajaran apa yang bisa Ibu ambil ketika melakukan menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Learning by doing. Oke. Ya, jadi lebih mengasihkan ketika kita belajar sekaligus kita bisa praktekkan secara nyata. Jadi kalau ada teori tapi teori itu mengambang, kita nggak tahu mau jenis prakteknya kayak mana. Jadi kayak modul 1 itu mempraktekkan ngomong among kayak gitu kan, itu kan luas sekali, among ngomong gitu kan, asa asi asuh gitu kan. Tapi di modul 2 itu lebih nyata kayaknya. Jadi omong itu seperti sosial emosional, ada omongnya, ada ngomongnya. Berarti yang awal-awal itu adalah fondasinya, itu nampaknya fondasi secara luas teorinya, tapi dari fondasi itulah dipecahkan kepada yang sekarang. Mungkin itu. Gitu kan? Kan itulah bingungnya yang di aksi nyata, pas diminta aksi nyata di jurnal refleksi itu, ya tadi secara luas saja, among ini Luas, kegiatannya, ya, betul. ngomong ini. Pas di modul 2 kok mirip-mirip gitu kan. Kayak Iya. coaching itu kan ada ngomongnya Iya, juga. betul. Ada amongnya juga. Berarti learning by doing ini memang lebih terekam namanya memori kita ya. Ya. Terus kalau mengenai di modul 2.1 dengan 2.2 aksi nyatanya ada yang perlu diperbaiki nggak ke depan? Nah, maksimal lah Pak ya. Itu untuk yang RPP dan berdiferensiasi. Belum dapat formula yang pas untuk anak-anak di sini. Kenapa gitu? Ya karena kompleks sekali kebutuhan anak-anak itu. Selain kebutuhan juga faktor daya serap. Kalau kita paksakan RPP itu tapi daya serapnya tidak mencukupi, kemudian ketimpangan itu ada ketimpangan daya serap. Ada anak yang mampu, ada yang sama sekali tidak. Jadi itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang hiperaktif. Iya. Berarti ini aja nanti ya tinggal dimaksimalkan lagi ya. Ya.